Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang dengan atas rahmatnya pada hari ini kita sama-sama kembali untuk belajar mengkaji kajian Asmaul Husna. Pada hari ini insya Allah kita melanjutkan tema berikutnya, yaitu tema Asmaul Husna Al-Mutakabir. Jadi sebelumnya kita sudah beberapa kali melakukan kajian dengan tema Asmaul Husna dari Ar-Rahman sampai pada saat ini, yaitu Asmaul Husna dengan tema Al-Mutakabir. Bagi teman-teman yang mau menyimak dari awal, bisa mengikuti siaran ulangnya ya di channel YouTube LTQ Abatasa. Karena kajian ini diselenggarakan oleh LTQ Abatasa. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya, untuk sama-sama belajar mengenal nama-nama Allah yang indah. Mengapa kita harus mengenal nama-nama Allah yang indah? Ya, karena selama ini ya mungkin yang kita kenal ya adalah mungkin manusia gitu ya, orang-orang di sekitar kita. Kita kenal dengan orang tua kita, siapa orang tua kita, kita kenal. Atau teman-teman kita ya kita kenal, bahkan sampai tanggal lahirnya pun kita kenal gitu ya, kapan hari ulang tahunnya gitu ya, kita merayakan bahkan mengucapkan selamat gitu ya ketika hari ulang tahun teman-teman kita atau orang-orang yang kita sayangi ya, karena kita mengenal orang-orang yang kita cintai gitu ya. Tapi apakah kita sudah mengenal siapa Allah ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita ya, dari kita belum ada gitu ya, mungkin di alam ruh ya Allah menciptakan kita ya, kemudian Allah menciptakan jasad kita ya, kemudian menghadirkan kita ke bumi gitu ya. Kita yang kita tahu ya, kita begitu lahir, orang tua kita yang melahirkan kita, yang menyusui gitu ya. Kemudian yang membesarkan kita ya orang tua kita gitu ya, yang menyekolahkan kita, bahkan yang memberi makan, yang sampai membesarkan kita, yang kita tahu ya orang tua kita gitu ya. Kemudian kita dikelilingi oleh sahabat-sahabat, saudara, kemudian orang-orang yang kita cintai. Tapi kadang kita lupa gitu ya, bahwa yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang membesarkan kita pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Adapun orang tua ya yang melahirkan kita, yang membesarkan kita adalah sebagai perantara saja gitu ya. Tapi hakikatnya adalah yang memelihara kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jika kita sudah mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian juga berterima kasih kepada makhluk ya, kepada manusia yang menjadi perantara ya, turunnya kasih sayang Allah gitu ya kepada kita. Ya, jadi melalui orang tua kita, makanya kenapa kita diperintahkan untuk selalu berbakti kepada orang tua, berterima kasih kepada orang tua, karena orang tua kita itu sebagai sarana ya, wasilah turunnya kasih sayang Allah ya melalui orang tua kita ya, yang diberikan kepada kita gitu. Nah, begitu besarnya kasih sayang Allah ya, apakah kita sudah bersyukur dan berterima kasih kepada Allah gitu ya, dengan beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh gitu ya. Kemudian ketika kita semakin mengenal Allah, maka ibadah yang kita lakukan pun ya tentu saja akan terasa nikmat gitu ya. Karena kita mengenal siapa yang kita sembah gitu ya. Ketika kita beribadah, menjalankan sholat, kita mengenal ya kepada siapa kita menghadap gitu ya, kepada siapa kita beribadah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan
sifat-sifatnya yang indah gitu ya. Kalau kemarin yang sudah mengikuti ya Asmaul Husna dari awal dan kita sudah mempelajari ya mengenai Asmaul Husna Ar-Rahman ya, bagaimana eh, ketika kita mengenal bahwa Allah itu sebagai Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang ya, maka akan tercermin ya dalam kepribadian kita yang menjadi pribadi yang penuh kasih sayang. Jadi kita bisa meneladani sifat-sifat Allah yang indah gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya sekedar ketika kita beribadah ya kita mengingat Allah dengan sifat-sifatnya yang indah, tapi juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana ketika kita mengenal bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang ya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kepribadian kita menjadi pribadi yang penuh kasih sayang kepada eh, orang-orang di sekitar kita ya, kepada siapapun ya, kita menjadi pribadi yang penuh kasih sayang karena kita meneladani sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian juga ya masih banyak lagi ya sifat-sifat Allah ya, ketika kita mengenal sifat-sifat Allah yang indah ya, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Setelah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik, bagaimana kita ya tidak menjadi putus asa ya dalam hidup ini karena ada Al-Malik, Allah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu ya. Kemudian kita juga mempelajari Al-Qudus ya, Allah yang Maha Suci. Bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari ya senantiasa mensucikan diri kita ya, senantiasa membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita ya. Kemudian juga tercermin dalam kepribadian kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Setelah Al-Qudus, As-Salam ya, bagaimana kita menjadi pribadi yang tenang, yang damai, bahkan bisa memberikan ketenangan, kedamaian itu bagi orang-orang di sekeliling kita ya. Setelah As-Salam, Al-Mu'min ya, bagaimana kita menjadi pribadi yang amanah gitu ya, bisa menjaga amanah yang Allah berikan ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan bisa kita jaga ya, kita pelihara ya, kita bersyukur ya menerima amanah ya, berupa kenikmatan yang Allah berikan sebagai amanah ya, kita jaga ya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian Al-Muhaimin, juga kita memelihara ya ya menjadi pribadi yang senantiasa memelihara nikmat yang Allah berikan untuk kita dan seterusnya. Dan pada hari ini ya juga sifat Allah Al-Mutakabir gitu ya. Dengan mengenal sifat Allah Al-Mutakabir ya, mudah-mudahan juga bisa kita terapkan ya. Apa sih Al-Mutakabir itu gitu ya? Allah Al-Mutakabir artinya adalah Allah yang memiliki kebesaran. Dalam hadis qudsi riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, yang artinya sifat kibria atau kebesaran itu adalah selendangku, dan sifat azamah, keagungan itu adalah sarangku. Maka siapa yang mencabutnya dariku, niscaya aku akan memperkarakannya dan aku tidak akan peduli gitu ya. Nah, jadi Al-Mutakabir itu artinya Allah yang Maha memiliki kebesaran. Adapun jagat raya yang demikian besar sepenuhnya ada dalam genggaman Allah. Demikian pula galaksi, matahari, planet, bumi, dan manusia yang menghuninya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betapa besarnya ya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita beribadah ya, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalam hati kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, betapa kecilnya diri kita yang kita tidak berdaya ya tanpa pertolongan Allah, tanpa perlindungan Allah ya, karena segala sesuatu adalah milik Allah, ada dalam genggaman Allah. Jadi kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah ya, mohon pertolongan Allah agar kita diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat gitu ya. Karena tanpa pertolongan Allah ya, tentu saja kita adalah makhluk yang lemah gitu ya. Kita sendiri tidak berdaya atas diri kita sendiri ya. Contohnya ketika kita sakit ya,
mungkin kita baru menyadari ya nikmat dari Allah ya, nikmat sehat ketika kita diberikan sakit. Kita baru sadar, oh ternyata ketika kita sehat kita sering lupa gitu ya, kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hikmahnya ya, ketika diberikan sakit ya, kita menyadari bahwa yang bisa menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Tanpa pertolongan dari Allah, tanpa kasih sayang dari Allah ya, maka kita sendiri tidak berdaya ya menyembuhkan penyakit yang ada di dalam diri kita. Tapi karena ketika kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa Allah itu Al-Malik ya, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha kuasa mencabut ya penyakit yang ada di dalam diri kita, yang mungkin kalau secara manusiawi gitu ya, bisa saja manusia itu kalaupun dokter spesialis sekalipun gitu ya, bisa saja memvonis, wah ini penyakitnya tidak bisa disembuhkan, ini penyakitnya berat gitu ya. Tapi kalau Allah berkuasa gitu ya, maha mudah gitu ya bagi Allah untuk mencabut penyakit yang ada di dalam diri kita. Itu kalau kita yakin ya bahwa Allah itu Al-Malik ya, bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu ya, dan bisa menyembuhkan penyakit yang ada di dalam diri kita. Nah, jika kita mengenal Allah sebagai Al-Malik, maka kita tidak akan berputus asa. Kita yakin ya bahwa Allah lah yang maha menyembuhkan penyakit yang ada di dalam diri kita. Sekalipun ya dokter memvonis misalnya penyakit itu sulit disembuhkan. Ya, itulah kalau kita sudah mengenal Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya yang indah gitu ya. Nah, jadi di dalam diri kita itu tidak akan ada rasa sombong ya, karena merasa bahwa diri kita ini adalah lemah ya tanpa pertolongan Allah, tanpa perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Bahkan penyakit pun kita tidak berdaya menyembuhkannya ya tanpa pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kisah juga ya. Jadi ada seorang motivator gitu ya. Jadi beliau itu divonis oleh seorang profesor ya, tidak memiliki anak gitu ya, karena tidak bisa membuahi tidak bisa divonis tidak bisa memiliki anak. Tapi karena beliau itu ya memiliki keyakinan bahwa yang berkuasa memberikan anak itu ya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi ditanamkan dalam dirinya keyakinan bahwa Allah lah yang mampu memberikan anak gitu ya. Walaupun secara medis ya, vonis dokter itu yang menyatakan bahwa dia tidak akan punya anak. Tapi karena keyakinannya ya, maka luar biasa gitu ya. Ternyata di satu titik ya akhirnya beliau bisa memiliki anak, dan dokter ini pun terheran-heran ya bagaimana mungkin gitu ya, karena dari hasil lab itu secara medis itu tidak mungkin punya anak gitu. Tapi itulah ya, kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ya bahwa Allah itu maha segalanya, ya bahwa yang berkuasa memberikan anak itu ya Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ketika Allah memberikan amanah anak itu gitu ya, maka siapapun ya tidak, walaupun sekalipun dokter sekalipun ya, kalau Allah sudah berkehendak ya maka tidak ada yang bisa menghalanginya gitu. Nah, itulah ketika kita meyakini ya bahwa Allah itu maha kuasa ya atas segala sesuatu, maka tidak akan ada rasa putus asa dalam diri kita ya. Begitupun ketika kita mengenal Allah itu bahwa Allah itu Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran ya, maka tidak akan ada di dalam hati kita rasa sombong ya. Kita merasa diri kita ini lemah ya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan kita bisa menyombongkan diri kita ya, karena segala sesuatu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, planet ya. Alam semesta ini ya, bahkan diri kita pun ya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau menyombongkan diri kita ya? Kita ini
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita yang memberi rezeki Allah Subhanahu wa taala, yang memelihara kita Allah Subhanahu wa taala ya. Yang memberikan kita makan ya, yang memberikan rezeki untuk kita, yang memberikan kesehatan, yang memberikan keselamatan, yang memberikan kekuatan itu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau menyombongkan diri kita ya. Karena tanpa Allah Subhanahu wa taala ya kita tidak berdaya gitu. Dari sinilah kita mohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan selalu diberikan karunia-Nya, kasih sayangnya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ya makanya perlunya ilmu ya. Tanpa ilmu ya ibarat kita itu berada di kegelapan, tapi dengan ilmu ibaratnya kita berjalan di atas cahaya. Jadi yang membedakan antara satu orang dan satu orang lainnya adalah ilmu gitu ya. Jadi antara orang yang sudah mempelajari ilmunya ya tentang mengenal Allah dengan orang yang belum mempelajari tentu saja akan berbeda gitu ya. Dari segi keyakinannya ya dalam menjalani kehidupannya. Tentu saja jika sudah mengenal Allah gitu ya, sudah mempelajari ilmunya, tahu ilmunya, maka dalam menjalani hidup pun ya akan lebih tenang ya, karena merasa memiliki kekuatan ya, karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa beserta kita gitu ya. Beda dengan orang yang belum mempelajari ilmu mengenal Allah gitu. Kalau misalnya belum tahu ilmunya dan mau mempelajari ilmunya itu bagus gitu ya. Ada kemauan untuk mempelajarinya, tapi jangan sampai sudah tidak tahu ilmunya tidak mau belajar juga. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi jika kita belum tahu ilmunya ya, maka kita harus berusaha ya menjemput ilmu itu gitu ya. Karena kan tidak mungkin turun dari langit ya kalau misalnya kita tidak menjemput ilmu gitu ya. Bagaimana kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita sudah mempelajari ilmunya, tahu ilmunya, jadi kita akan menjalani hidup ini dengan lebih tenang ya. Karena kita sudah tahu ilmunya bahwa Allah itu maha segalanya ya. Allah itu senantiasa ada bersama kita ya, senantiasa memelihara kita. Kita ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala ya. Allah itu menyaksikan kita ya. Maka kita akan tenang menjalani hidup ini ya penuh keyakinan gitu. Tidak ada rasa takut di dalam hati kita ya, karena kita yakin ada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ayat yang menyatakan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi para kekasih-kekasih Allah itu ya di dalam hati mereka itu tidak ada rasa takut dan rasa sedih gitu ya. Karena apa? Karena sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itulah yang menjadi cahaya di dalam hatinya ya, yang menjadikan kekuatan dalam mengarungi kehidupan ini. Coba bayangkan jika tidak ada ilmunya ya, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala ya, maka ibarat mengarungi kehidupan ini ya seperti jalan di atas kegelapan gitu ya. Makanya ketika bertemu dengan satu persoalan kemudian tidak bisa menyelesaikannya gitu ya, maka seolah-olah ya persoalan yang kecil itu menjadi sesuatu yang berat gitu ya dijalani ya. Bahkan karena tidak tahu ya bagaimana cara menyelesaikannya ya, dia hanya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri yang lemah tadi gitu ya, bahwa manusia itu lemah gitu ya, ketika menghadapi persoalan hanya mengandalkan kekuatan dirinya ya, jadi seolah-olah gelap gitu ya. Jadi mencari penyelesaian itu ya mungkin ada yang dengan minta tolongnya ke hal-hal yang di luar syariat gitu ya. Ada yang mungkin ingin mencari ketenangan dengan obat-obatan yang terlarang ya, karena tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan persoalan ya, dan akhirnya
stres dan lain sebagainya. Itulah kalau tidak mengenal ilmu, ya, tidak mengenal Asmaul Husna, ya, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibarat seperti gelap gitu ya menjalani kehidupan gitu. Tapi kalau kita sudah mengenal ilmu Asmaul Husna ini, ya, mengenal nama-nama Allah yang indah, maka kita akan lebih tenang ya dalam mengarungi kehidupan gitu ya. Ibarat seperti jalan di atas cahaya ya. Karena ada Allah yang maha segalanya ya. Kita ada kekuatan dalam menjalani kehidupan kita ya. Begitupun dalam menjalani ibadah pun kita akan merasakan lebih nikmat ya. Karena kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, siapa yang kita ibadahi. Ketika kita sholat, kita akan merasa lebih khusyuk ya karena kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang indah ya. Bayangkan kalau kita ibadah ya dan kita sudah mengenal ya nama-nama Allah yang indah, Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang ya. Kita ibadah itu akan merasa lebih nikmat gitu ya. Karena kita tahu bahwa Allah lah yang memberi kasih sayang untuk kita gitu ya. Allah itu senantiasa memberikan perlindungan untuk kita, ya, Allah yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kita, yang senantiasa memberikan keselamatan, perlindungan, kebahagiaan lahir batin untuk kita. Bagaimana ketika ibadah itu kita akan merasa lebih nikmat, lebih khusyuk gitu ya. Ketika sholat, begitupun ketika kita membaca Al-Quran, ya, pasti akan terasa lebih nikmat gitu ya. Begitupun ketika kita berzikir mengingat Allah ya, karena kita sudah mengenal gitu ya ilmu Asmaul Husna ini, ya, mengenal nama-nama Allah yang indah ya. Maka itulah ya nikmatnya ketika kita sudah mengenal ilmu Asmaul Husna, mengenal nama-nama Allah yang indah ya. Jadi dalam ibadah kita merasa nikmat ya karena tadi kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita mengarungi kehidupan memiliki kekuatan karena kita tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas di dalam hati kita ya. Kita merasa tenang, ada Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam mengarungi kehidupan kita ada kekuatan ya. Kemudian dalam kepribadian kita pun ya kita meneladani nama-nama Allah yang indah ini gitu ya. Nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, bagaimana kita memiliki kepribadian yang penuh kasih sayang kepada sesama manusia ya. Kemudian juga nama Allah ya As-Sabur ya, kita menjadi pribadi yang sabar, kemudian asyakur ya, bagaimana kita menjadi pribadi yang bersyukur dan seterusnya. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari ini berakhlak dengan meneladani nama-nama Allah yang indah ya. Kemudian kata al-mutakabir ini ya diambil dari dasar kata ka, ba, dan ro yang bermakna besar, lawan dari mudah atau kecil. Kata mutakabir adalah pengembangan dari kata dasar tersebut dengan menambahkan huruf ta menjadi takabara. Dalam bahasa Arab, tambahan huruf ta ini mengandung makna takaluf, kesengajaan membuat-buat. Dengan demikian, takabur berarti membuat-buat dirinya besar padahal tidak. Sedangkan mutakabir adalah pelaku yang memiliki sifat takabur. Nah, jadi namun apabila disandangkan kepada Allah Ta'ala, maka ini menjadi tidak tepat. Allah jauh dari sifat kesengajaan membuat-buat kebesaran. Mengapa pula dia bertakaluf atau membuat-buatnya? Padahal pada hakikatnya dia maha besar lagi maha agung. Jadi kalau takabur ya ketika ini disandangkan pada manusia ya maka disebutnya adalah takaluf atau kesengajaan membuat-buat ya. Jadi jika disandangkan pada manusia ya maka manusia itu tidak layak ya memiliki sifat takabur ini ya. Karena apa? Karena kalau manusia ya tentu saja dia hanya diberikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan yang ada pada manusia itu ya bukan ada pada murni dari dirinya sendiri, tapi memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala menyandang sifat takabur gitu ya, ini memang hakikatnya Allah itu memang maha agung, maha besar karena
memang hakikatnya Allah lah pemilik segala sesuatu gitu ya. Sedangkan kalau manusia itu tidak layak ya menyandang sifat takabur atau sombong ya. Karena segala sesuatu yang ada pada diri manusia itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bukan memang berasal dari diri manusia itu sendiri, tapi adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu tidak layak ya untuk menyombongkan apa yang ada pada dirinya ya, baik itu berupa harta, berupa ilmu ya, berupa eh, kesempurnaan yang ada pada dirinya, itu adalah semua adalah titipan ya. Jadi tidak layak manusia menyombongkan diri gitu ya. Nah, maka dari itu ya Allah tidak menyukai ya jika ada hambanya yang menyombongkan diri ya. Bagaimana mau menyombongkan diri karena segala yang ada pada diri manusia itu adalah titipan gitu ya. Bahkan ketika manusia meninggal pun ya tidak ada yang dibawanya gitu ya. Ya, itulah kenapa manusia itu tidak boleh bersikap sombong ya. Dan mungkin banyak sekali pelajaran ya dari orang-orang yang bersikap sombong ya, karena Allah tidak suka ya dengan sifat sombong itu. Contohnya Fir'aun ya, eh, sudah tertera dalam Al-Quran ya, agar dijadikan pelajaran bagi kita ya sebagai manusia, jangan bersikap sombong ya, karena mudah sekali ya bagi Allah mencabut apa yang ada pada diri manusia itu ya ketika manusia itu bersikap sombong ya. Fir'aun dengan segala kekuasaannya ya, dengan segala kemewahan yang dimilikinya ya, kemudian bersikap sombong, bahkan mengaku dirinya itu sebagai Tuhan gitu ya. Maka eh, sangat mudah sekali bagi Allah ya mencabut kekuasaan yang ada pada dirinya gitu ya. Begitupun Korun ya, dengan segala harta yang dimilikinya merasa bahwa harta kekayaan yang dia miliki itu hasil usahanya gitu ya. Nah, kebanyakan manusia memang seperti itu ya. Itu sebagai pelajaran atau hikmah ya yang eh, apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran ya, kisah Korun itu ya, bahwa dia merasa kekayaan yang dia miliki itu hasil jerih payahnya sendiri. Nah, kebanyakan manusia memang yang tidak tahu ilmunya gitu ya, merasa kekayaan, jabatan, kekuasaan yang dia miliki itu hasil kerja keras dia gitu. Bahkan yang lebih parah lagi ya, ketika seorang manusia beribadah ya merasa bahwa ibadahnya itu adalah hasil uh, hasil dirinya sendiri gitu ya, sampai-sampai ya ketika di akhirat gitu ya ada seorang hamba ya uh, meminta dimasukkan ke dalam surga karena ibadahnya yang sekian puluh tahun gitu ya sudah dilakukan gitu ya, dia meminta dimasukkan ke dalam surga gitu ya. Tapi ternyata ketika ditimbang ibadahnya itu dengan kenikmatan satu bola matanya, ya ternyata ibadahnya yang sekian puluh tahun itu ya tidak ada apa-apanya dibandingkan mata yang Allah berikan, kenikmatan mata yang Allah berikan untuk si hamba ini gitu ya. Jadi bahwa eh, ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu atas bukan atas ya kehebatan si hamba ini melakukan ibadah ya, tapi ibadah itu pun karunia yang diberikan oleh dari Allah gitu ya, untuk si hamba itu bisa melakukan ibadah. Jadi kita bisa menjalani ibadah itu adalah rezeki ya, karunia yang diberikan Allah ya, bukan karena kehebatan diri kita gitu ya. Karena apa? Ya dibandingkan dengan nikmat satu mata saja ya, satu bola mata saja itu ibadah kita tidak ada apa-apanya ya, sekalipun dilakukan berpuluh-puluh tahun gitu ya. Jadi bahwa kita bisa masuk surga itu adalah karena karunia dari Allah ya. Bagaimana tidak ya? Uh, kita diberikan kekuatan juga untuk beribadah, itu kan yang memberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kita sudah diberikan banyak nikmat juga itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang kita lakukan itu bukan karena sifatnya transaksional gitu ya. Ya Allah, saya sudah menjalani ibadah ini ya.
berikan saya balasan. Nah, bukan seperti itu ya, justru kita menjalani ibadah itu karena bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang sudah diberikan gitu ya. Dan memang tidak akan terbalas dengan ibadah yang kita lakukan ya, dengan dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan untuk kita ya. Dari nikmat mata ya, nikmat nafas, dari nafas aja kayaknya eh, tidak sebanding gitu ya ibadah yang kita lakukan ya. Sedangkan nafas kita itu ya setiap detik ya kita bisa menghirup udara ya secara gratis gitu ya. Nafas yang kita bisa nikmati ya. Itu pun ya tidak ada apa-apanya gitu ya dengan eh, ibadah yang kita lakukan dengan nikmat yang Allah berikan ya. Belum lagi nikmat kita bisa mendengar ya, kita belum lagi nikmat jantung kita yang bisa berdetak gitu ya, tanpa kita yang harus mendekatkan jantung kita gitu ya. Ya kemudian juga eh, belum lagi bagaimana mekanisme pencernaan di dalam tubuh kita yang bisa berjalan eh, normal gitu ya. Nah itu juga karunia dari Allah ya, tanpa kita yang harus mengatur gitu ya, bagaimana mulai dari makanan masuk gitu ya, bagaimana mencernanya ya, itu kan semuanya Allah gitu yang uh, mengatur. Bahkan yang ada di dalam diri kita pun kita tidak bisa mengaturnya gitu ya, tapi Allah yang memelihara kita gitu ya. Jadi ibadah yang kita lakukan ya harusnya atas dasar rasa syukur gitu ya, bukan uh, karena saya sudah ibadah maka saya harus mendapatkan surga gitu ya. Nah, bukan seperti itu, tapi ibadah yang kita lakukan adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya gitu ya. Dan bahkan tidak akan eh, terbalas gitu ya dengan ibadah sebanyak apapun ya. Maka eh, surga pun itu pun atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun kita mendapatkan surga itu pun ya karena karunia Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bukan karena banyaknya ibadah kita. Ya, jadi lakukanlah ibadah ya karena bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian eh, Imam Al-Quraisy mengatakan bahwa Al-Mutakabir adalah salah satu nama Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kesombongannya adalah keagungan, keluhurannya, ketinggiannya, dan kejayaannya. Semua itu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berhak atas sifat-sifat kemuliaan dan keagungan serta terbebas dari kekurangan dan cacat. Dan ini ada dalam buku Asmaul Husna Ibnu Ajibah Al-Husaini. Jadi hanya Allah lah yang berhak menyandang nama Al-Mutakabir ini gitu ya. Dan Allah lah yang berhak menyandang keagungan, keluhuran, ketinggian, ya, kejayaan. Jadi kesombongannya itu ya adalah Al-Mutakabir itu adalah bentuk kesempurnaan dan kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak layak ya disandang oleh manusia. Nah, adapun kita sebagai manusia ya, bagaimana meneladani Asmaul Husna Al-Mutakabir ini? Ya. Nah, kita dalam meneladani Asmaul Husna Al-Mutakabir ini ya, yaitu dengan sikap tawadu atau merendahkan hati kita ya, atau tidak menyombongkan diri kita ya. Yaitu kita menjadi pribadi yang rendah hati ya, dengan mengenal Allah sebagai Al-Mutakabir, zat yang maha besar. Tidak ada tempat bagi kita untuk merasa besar, merasa hebat dan lebih mulia dari orang lain ya. Kita akan sangat takut dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah pakaianku. Siapa yang menentangku dengan salah satu dari keduanya, aku pasti akan membinasakannya. Hadis qudsi riwayat Ibnu Majah. Jadi mungkin teman-teman eh, banyak melihat gitu ya, bagaimana kesudahan orang-orang yang menyombongkan diri gitu ya. Bahkan eh, kita bisa melihat sendiri gitu ya, eh, jika orang-orang yang sombong itu ya eh, Allah Allah runtuhkan kesombongannya itu gitu ya.
bahkan masih di dunia juga gitu ya, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Tadi contohnya ya, Korun ya, Allah tenggelamkan bersama hartanya ya sampai ke dalam bumi gitu ya. Jadi tidak berguna di hadapan Allah itu kesombongan gitu, kesombongan itu gitu ya. Itu bukannya menjadikan diri kita mulia ya, kesombongan itu malah akan menjatuhkan diri kita. Tapi yang bisa menjadikan manusia itu mulia justru adalah kerendahan hatinya gitu ya, di hadapan Allah gitu ya. Merasa dirinya lemah tanpa Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang Allah inginkan gitu ya. Manusia itu bukan bersikap sombong kepada orang lain, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia ya, dalam meneladani sifat Asmaul Husna Al-Mutakabir ini, bagaimana kita menjadi pribadi yang tawadu, yang rendah hati ya. Adapun kenikmatan yang Allah berikan itu adalah sebagai amanah ya, sebagai amanah agar kita menjadi pribadi yang bersyukur gitu ya. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena tanpa Allah Subhanahu wa taala ya, tentu kita adalah pribadi yang lemah, hamba yang lemah gitu ya. Adapun segala kenikmatan yang Allah berikan adalah titipan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dalam menyikapi Al-Mutakabir ini ya, ada sebuah ungkapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang artinya siapa yang bertawadu karena mencari ridho Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Ya. Dia menganggap dirinya tidak berharga padahal sesungguhnya dia sangat terhormat. Namun siapapun yang menyombongkan diri, niscaya Allah akan menghinakannya. Dia menganggap dirinya terhormat padahal sesungguhnya dia sangat hina. Jadi dalam ungkapan Umar bin Khattab ini, justru orang yang tawadu atau yang rendah hati malah Allah angkat derajatnya gitu ya di hadapan manusia. Begitupun di hadapan Allah gitu ya. Orang yang rendah hati justru Allah angkat derajatnya. Tapi sebaliknya, orang yang menyombongkan diri ya justru Allah akan menghinakannya gitu ya. Mungkin kita melihat sendiri ya, ulama-ulama ya, orang-orang yang soleh gitu, yang rendah hati, yang tawadu ya, justru Allah angkat derajatnya. Padahal kalau misalnya kita melihat ya dari segi uh, kalau dari sisi duniawinya mungkin uh, beliau adalah orang-orang yang sederhana, tapi kenapa Allah angkat derajatnya gitu ya, menjadi orang-orang yang mulia gitu ya. Nah itulah rahasianya, karena di dalam hatinya itu tidak ada kesombongan ya, hatinya itu selalu tawadu. Tapi kita melihat sendiri bagaimana orang-orang yang sombong, yang mungkin kita melihat secara kasat matanya bergelimangan harta gitu ya, tapi justru Allah menghinakannya. Ya. Bisa jadi karena di dalam hatinya ada kesombongan. Ya. Jadi walaupun Allah menitipkan ya, mungkin itu harta, mungkin itu jabatan, ya, mungkin itu segala kenikmatan yang didapatkan di dunia ini, ya, maka jadilah pribadi yang rendah hati. Ya. Ketika kita menjadi pribadi yang rendah hati, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Dan jangan sampai kita menjadi pribadi yang sombong, ya, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Justru orang yang sombong itu malah Allah akan menghinakannya. Ya. Kemudian, ya, spirit al-mutakabir, tadi yang pertama, bagaimana kita menjadi pribadi yang tawadu atau rendah hati. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjadi pribadi yang ringan dalam berbuat ketaatan. Ya. Karena dengan pemahaman al-mutakabir ini, ya, membuat seorang muslim akan ringan dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya ketika mendengar kumandang azan gitu ya. Bagaimana bersegera untuk menjalankan ibadah sholat, karena setelah mengenal Asmaul Husna Al-Mutakabir ini ya, bahwa Allah lah yang maha besar ya. Dunia ini kecil gitu ya. Entah itu bisnis, entah itu rapat, pekerjaan, uang, semuanya menjadi kecil gitu ya. Di mata dia ya, karena sudah mengenal Al-Mutakabir, maka akan bersegera menjalankan ibadah ya. Karena
di matanya itu ya dunia itu kecil ya, tidak ada apa-apanya dibanding kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka pribadi dengan mengenal Asmaul Husna Al-Mutakabbir ini ya, spiritnya adalah ya seorang muslim akan semakin ringan dalam berbuat ketaatan ya. Karena tadi merasa nikmat ketika beribadah kepada Allah ya, menjalani ibadah sholat, menjalani tilawah Al-Quran, menjalani ibadah zikir ya, semuanya menjadi nikmat ya, karena yang maha besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah semuanya kecil gitu ya. Jadi itulah yang membuat seorang muslim ya menjadi ringan dan bersemangat dalam menjalani ibadah, kemudian menjauhi segala larangannya ya. Kemudian spirit tips ya meneladani Asmaul Husna Al-Mutakabbir. Yang pertama, bersikaplah rendah hati baik saat bergaul dengan manusia, terlebih dengan orang tua, guru, dan para ulama. Ya, jauhi kesombongan sekecil apapun, baik itu menyangkut ilmu, ya, ilmu kita tidak ada apa-apanya ya dibandingkan dengan ilmu Allah ya. Kalau ibarat ilmu Allah itu seluas lautan, ya, manusia sehebat apapun ilmunya mungkin baru setetes ya dari air yang ada di seluas lautan itu mungkin baru setetesnya gitu ya. Jadi jangan sombong baik itu dengan ilmu ya, ataupun juga dengan harta ya, sebanyak apapun harta ya. Ada istilahnya kan, di atas langit masih ada langit gitu ya. Jadi tidak usah menyombongkan diri dengan harta, apalagi ya kalau sekarang itu lagi ramai istilah flexing gitu ya. Jadi jangan sampai ya menyombongkan diri dengan harta ya, karena sehebat apapun di atas kita ya, jika merasa seseorang itu merasa kaya, masih ada lagi yang lebih kaya lagi. Di atas orang kaya masih ada yang lebih kaya lagi. Tapi jangan sampai ya menjadikan harta kekayaan itu menjadikan dirinya sombong gitu ya. Nah, jadi seperti kisah Korun ya. Korun itu ya kekayaannya itu luar biasa ya. Bahkan sampai kuncinya saja itu kunci kunci harta karunnya itu kan diangkat oleh beberapa orang ya, saking banyaknya ya kekayaan Korun ini ya. Tapi karena kesombongannya ya, mudah saja oleh Allah ya ditenggelamkan ke dalam bumi bersama harta-hartanya ya. Jadi sehebat apapun jangan sampai ya di dalam hati kita ada kesombongan ya, karena semua itu titipan dan tidak akan dan setelah meninggal gitu ya, manusia itu hanya akan ada 3 yang dibawa gitu ya. Yang pertama amal soleh, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga harta yang disedekahkan gitu ya. Jadi selagi masih ada kesempatan ya, maka harta itu gunakanlah ya di jalan yang Allah ridhoi ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Agar harta itu bisa dibawa ya, bermanfaat saat wafat ya, berupa harta yang jariah gitu ya, harta yang bermanfaat. Kemudian kemudian juga jangan menyombongkan diri ya dengan segala aneka keunggulan yang ada dalam diri kita ya. Bersikaplah rendah hati ya, karena semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips meneladani Asmaul Husna Al-Mutakabbir yang berikutnya adalah rendahkanlah diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Azza wa Jalla, termasuk ketika sholat ya. Ketika sholat kita menghadap kepada Allah Al-Mutakabbir ya, Allah yang maha pemilik kebesaran, sedangkan diri kita ya tidak berdaya ya, tanpa pertolongan Allah, tanpa kasih sayang Allah ya. Maka ketika kita beribadah ya, melakukan sholat ya, rendahkanlah diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian andai pun harus sombong, berlaku sombonglah di hadapan orang sombong sehingga dia sadar dengan sikap sombongnya. Sesungguhnya sikap sombong kepada orang sombong adalah sebentuk ketawaduan. Dan terakhir, berlindunglah kepada Allah dari kesombongan manusia dan akibat buruk yang ditimbulkannya.
itu tips meneladani Asmaul Husna Al-Mutakabir. Terakhir ini ada percikan hikmah ya. Nabi Isa alaihi salam berkata, dengan benar aku berkata kepadamu bahwa sesungguhnya tanaman itu hanya akan tumbuh di tanah dan tidak akan tumbuh di atas batu. Demikian juga hikmah. Dia hanya akan menghuni hati orang yang tawadu dan tidak akan tinggal dalam hati orang yang takabur. Tahukah engkau bahwa orang yang meninggikan kepalanya ke langit-langit, tentu kepala itu akan membenturnya. Namun bagi orang yang merendahkannya, langit-langit itu akan meneduhi dan menutupinya. Nah, mungkin itu saja kajian kita Asmaul Husna Al-Mutakabir. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa tawadu, ya, rendah hati, ya. Selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian bersegera melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, ya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang rendah hati, ya, karena dengan kita menjadi pribadi yang rendah hati, maka hikmah itu akan datang kepada orang-orang yang rendah hati. Tapi hikmah ataupun ilmu itu tidak akan datang kepada orang-orang yang sombong, ya. Karena ibarat air yang mengalir dari atas ke bawah gitu ya. Begitupun hikmah juga ya akan mengalir ya kepada orang-orang yang rendah hati. Tapi kalau hatinya sombong ya tentu saja tidak bisa masuk gitu ya hikmah maupun ilmu gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya dengan kita mempelajari Asmaul Husna Al-Mutakabir ini ya kita menjadi pribadi yang rendah hati sehingga hikmah itu Allah berikan untuk kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan itu dari diri saya sendiri, jika ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jika teman-teman yang ingin menyimak Asmaul Husna dari awal ya dari Ar-Rahman Ar-Rahim dan seterusnya sampai Al-Mutakabir ini ya bisa menyimak siaran ulangannya di channel YouTube LTQ Abatasa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.